Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi membaca diktat ekoteologi Taichi yang ditulis oleh Budi Munawar Rahman. Dan kali ini kita memasuki bab satu. Temanya krisis ekologi dan krisis makna manusia modern. Ya. Krisis ekologis yang melanda dunia hari ini bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Ia adalah akumulasi panjang dari cara manusia memandang dirinya sendiri, alam, dan tujuan hidupnya di dunia. Kerusakan hutan, pencemaran laut, perubahan iklim, dan kepunahan spesies hanyalah gejala luar dari sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu krisis makna yang dialami manusia modern. Alam rusak bukan pertama-tama karena manusia kekurangan teknologi atau pengetahuan ilmiah, melainkan karena manusia kehilangan orientasi batin tentang bagaimana seharusnya hidup di dalam dunia yang hidup ini. Jadi bukan seperti panggung yang mati, tapi yang semua panggungnya itu partisipannya itu semua ikut hidup gitu ya. Thomas Berry yang dengan tajam menyatakan bahwa krisis lingkungan adalah krisis cerita. Manusia modern hidup dalam kisah yang salah tentang dirinya dan kosmos. Kisah lama yang memandang manusia sebagai pusat dan penguasa semesta telah runtuh. Tetapi kisah baru yang lebih menyeluruh belum sungguh lahir. Dalam kekosongan inilah eksploitasi alam berlangsung tanpa arah dan tanpa batas. Seperti dikatakan oleh Berry pada tahun 1999. Alam direduksi menjadi objek ekonomi, angka statistik, dan komoditas pasar. Sementara manusia kehilangan rasa keterhubungan yang dahulu menopang kebijaksanaannya. Dalam tradisi modern Barat, alam dipahami terutama sebagai benda mati yang tunduk pada hukum mekanis. Pandangan ini berakar kuat sejak revolusi ilmiah abad 17 ketika kosmos diperlakukan sebagai mesin raksasa yang dapat dibongkar, dianalisis, dan dikendalikan. René Descartes yang terkenal dengan konsep kartesiannya, cogito ergo sum, misalnya membedakan secara tajam antara res cogitans, pikiran, dan res extensa, materi. Sebuah dikotomi yang secara tidak langsung menempatkan alam di luar wilayah makna dan nilai. Alam menjadi sesuatu yang ada, tapi tidak bermakna. Konsekuensi dari cara berpikir ini sangat besar. Jika alam tidak memiliki makna intrinsik, maka tidak ada hambatan moral yang serius untuk mengeksploitasinya. Namun, krisis ekologi menunjukkan bahwa alam tidak pernah benar-benar pasif. Ia bereaksi, melawan, dan menuntut keseimbangan. Banjir kekeringan, badai ekstrim, dan pandemi global mengingatkan manusia bahwa ia bukan penguasa mutlak, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang rapuh dan saling bergantung. Dalam konteks ini, krisis ekologis menjadi cermin yang memantulkan kegagalan cara hidup manusia
modern yang terlalu lama mengandalkan dominasi, percepatan, dan akumulasi tanpa kebijaksanaan. Krisis ini juga merupakan krisis makna karena ia mengguncang asumsi dasar tentang kemajuan. Selama berabad-abad, manusia modern percaya bahwa sejarah bergerak linear menuju keadaan yang semakin baik, semakin maju, dan semakin sejahtera. Alam diposisikan sebagai bahan baku bagi proyek kemajuan tersebut. Namun, ketika kemajuan justru menghasilkan kehancuran ekologis dan penderitaan kolektif, kepercayaan terhadap narasi kemajuan itu mulai runtuh gitu. Pertanyaan mendasar pun muncul, maju menuju kemana dan untuk apa? Ini kan kita dikenal sebagai sangkan paraning dumadi kan. Dalam kekosongan makna ini, manusia seringkali mencari pelarian melalui konsumsi, hiburan, dan teknologi, dikasih game, dan macam-macam. Loh. Tetapi semua itu tidak menyentuh persoalan, akar dari persoalan. Kehilangan makna bukan sekedar kehilangan tujuan, melainkan kehilangan rasa tempat. Manusia modern tidak lagi tahu di mana ia berdiri dalam jaringan kehidupan. Ia merasa terasing, baik dari alam maupun tubuhnya sendiri. Tubuh direduksi menjadi mesin biologis, sementara alam menjadi latar belakang eksternal, asing, dan seringkali mengancam. Pandangan ini yang sangat kontras dengan kebijaksanaan Timur kuno, khususnya Taoisme, yang sejak awal memandang manusia menjadi bagian integral dari kosmos. Lao Tzu yang hidup kira-kira 2550 tahun yang lalu, ya, menulis dalam Tao Te Ching sebagai bagian integral dari kosmos. As a part of the mighty whole, katakan dia. Lao Tzu menulis dalam Tao Te Ching, langit dan bumi tidak memiliki kepentingan pribadi. Non-ego, keduanya memperlakukan segala sesuatu seperti jerami anjing itu. Nah, itu memang mau you kaya mau miskin sama aja. Seperti muncul dalam konsep partai Kaipang pengemis dan orang-orang yang disebut apa Maitreya maupun orang-orang yang kaya super super kaya itu sama aja itu seperti jerami anjing itu. Kalimat ini sering disalahpahami sebagai nihilistik. Padahal maknanya justru menegaskan ketidakberpihakan alam dan keteraturan kosmik yang melampaui kepentingan ego manusia itu. Alam tidak tunduk pada kehendak manusia. Dan manusia yang bijak adalah mereka yang mengikuti alur alam. Bah, bukan yang melawannya. Ini kan yang disebut langit, bumi, dan manusia menjadi satu. Dengan demikian terjadi semesta mendukung mestaku. Krisis ekologis dapat dibaca sebagai akibat dari pelanggaran besar-besaran terhadap prinsip ini. Manusia modern tidak lagi mengikuti bumi, melainkan memaksakan kehendaknya atas bumi. Ia menggali, membakar, dan menguras tanpa memperhitungkan daya pulih alam. Dalam bahasa Taoisme, manusia telah kehilangan Tao. Kehilangan jalan alami, jalan kehidupan. Kehilangan ini tidak hanya bersifat ekologis, tapi juga spiritual dan eksistensial.
Krisis makna ini semakin diperparah oleh fragmentasi pengetahuan di mana ilmu pengetahuan modern berkembang secara luar biasa, tetapi sering kali terpecah-pecah dan kehilangan visi keseluruhannya. Spesialisasi menghasilkan keahlian teknis yang tinggi, namun melemahkan kemampuan manusia untuk melihat keterhubungan antar hal. Akibatnya, solusi terhadap krisis ekologis sering bersifat parsial dan teknokratis, tanpa menyentuh akar filosofis dan spiritual yang melatarinya. Teknologi hijau misalnya penting, tapi tidak cukup jika pola pikir eksploitatif tetap dipertahankan itu. Dalam situasi inilah ekoteologi hadir sebagai upaya untuk memulihkan kembali dimensi makna dalam relasi manusia dengan alam. Ekoteologi menolak pandangan bahwa alam hanyalah sumber daya. Ia menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik dan bahwa relasi manusia dengan alam bersifat moral dan spiritual. Namun, seperti telah disinggung oleh dalam pendahuluan, ekoteologi seringkali masih terjebak dalam bahasa konseptual dan teoritis. Yang kurang adalah dimensi praksis yang menyentuh tubuh dan pengalaman langsung manusia. Disinilah dia mulai masuk tentang Tai Chi. Disinilah Tai Chi mulai menemukan relevansinya, meskipun bab ini belum membahasnya secara mendalam. Krisis ekologi dan krisis makna manusia modern menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya apa yang manusia pikirkan tentang alam, tapi bagaimana manusia bisa hidup di dalam tubuhnya sendiri. Ketika tubuh hidup dalam ketegangan, percepatan, dan keterputusan relasi dengan alam pun menjadi relasi yang penuh kekerasan. Tubuh yang terasing dari ritme alaminya akan cenderung menciptakan dunia yang terasing pula. Filosof Jerman bernama Martin Heidegger pernah mengingatkan bahwa krisis modern bukan terutama krisis teknologi, melainkan krisis cara manusia berada di dalamnya. Dalam esainya The Question Concerning Technology, Heidegger menunjukkan bahwa teknologi modern mendorong cara berada yang disebutnya unframing, yaitu kecenderungan melihat segala sesuatu termasuk alam dan manusia sebagai standing reserve, sebagai cadangan yang siap digunakan oleh masyarakat. Ya. Dikatakan oleh Heidegger tahun 1977. Cara belajar semacam ini menghilangkan rasa hormat dan keheningan yang dibutuhkan untuk mengalami dunia sebagai sesuatu yang bermakna. Krisis ekologi dengan demikian bukan hanya tentang apa yang manusia lakukan terhadap alam, tetapi tentang siapa manusia telah menjadi. Ini sangkan paraning dumadi lagi toh. Ia adalah krisis identitas. Manusia modern telah menjadi makhluk yang lupa akan keterbatasannya, lupa akan ketergantungannya, dan lupa kediamannya di bumi. Kehilangan ini menciptakan kekosongan batin yang seringkali diisi dengan agresi terhadap alam dan sesama manusia. Mantap sekali ini tulisannya ya. Bab ini menegaskan bahwa sebelum berbicara tentang solusi, manusia perlu berhenti sejenak
dan mendengarkan makna yang terkandung dalam krisis itu sendiri. Krisis ekologi adalah pesan, bukan sekedar bencana. Ia memanggil manusia untuk merefleksikan kembali cara berpikir, cara merasa, dan cara bergerak di dunia. Tanpa refleksi ini, setiap solusi hanya akan menjadi penundaan dari kehancuran yang lebih besar itu. Dalam bab ini dan bab-bab selanjutnya, refleksi ini akan diperdalam melalui lensa ekoteologi Taiji yang menghubungkan krisis makna dengan praktek tubuh, gerak, dan kesadaran ekologis. Namun pada titik ini cukup ditegaskan bahwa krisis ekologi dan krisis makna manusia modern adalah dua sisi dari satu kenyataan yang sama. Memulihkan alam berarti memulihkan manusia. Memulihkan manusia berarti memulihkan rasa hidup yang selaras dengan kehidupan itu sendiri. Ya. Ini kan Anda bisa lihat dengan bagaimana Tai Chi itu bernarasi. Ya. Dia bukan hanya gerakan menggerak-gerakkan tubuh lalu diiringi musik dan di hitungan 1, 2, 3. Ya, tapi mempunyai makna itu. Seperti tiap gerakan diberi makna. Berikut ini daftar pustaka yang dipakai oleh Dr. Budi Munawar dalam menyusun bab 1 aja sudah disusun dengan demikian banyak yang literatur yang dia baca ya. Oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.